Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabda-Mu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabda-Mu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kegagalan kerap menjadi masalah yang membuat seseorang menjadi putus asa atau terpuruk. Ketika mengalami kegagalan, seseorang yang mengalami kegagalan itu akan merasa sedih yang berlarut-larut. Akan tetapi, ada juga sebagian orang yang kembali bangkit dari keterpurukan dan menyadari ada hikmah di balik kegagalan itu. Untuk kembali bangkit dari keterpurukan dan semangat memulai bukan perkara mudah. Seseorang tentunya memerlukan usaha dan perjuangan. Dan tentu saja, semua itu harus diimbangi sikap percaya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Penginjil Markus pada hari ini bercerita tentang seorang perempuan dari Siro Fenisia yang datang kepada Yesus dan memohon agar anaknya yang kerasukan roh jahat dapat disembuhkan. Akan tetapi, apa yang terjadi dengan seorang perempuan dari Siro Fenisia yang memohon kepada Yesus agar anaknya dapat disembuhkan dari kerasukan roh jahat? Ia tidak langsung memperoleh apa yang dimintanya.
Meskipun demikian, ia tidak putus asa atau merasa gagal. Dalam percakapan antara Yesus dengan perempuan Siro-Fenisia itu, tampak usaha dan perjuangan yang besar untuk memperoleh rahmat penyembuhan dari Yesus bagi anaknya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Markus, Yesus tidak hanya menyembuhkan anak perempuan itu, tetapi juga memuji iman perempuan itu. Imannya yang besar tampak dari usahanya untuk terus mengikuti Yesus dan memohon rahmat-Nya. Permohonan si perempuan itu membuahkan hasil. Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Saudara-saudari yang terkasih, percaya akan penyelenggaraan ilahi merupakan modal dasar dari karya keselamatan. Imannya yang besar dan kesetiaannya untuk tetap berpegang pada kasih Allah mengantarnya pada peristiwa iman, di mana anaknya disembuhkan dari roh jahat. Perempuan Siro-Fenisia dalam Injilnya hari ini mau mengingatkan pada kita bahwa beriman itu bukan hanya sekedar mengaku diri sebagai murid Yesus, tetapi bagaimana kita bersikap rendah hati dan mempercayakan hidup seutuhnya kepada Tuhan, serta mengandalkannya dalam hidup sehari-hari. Perempuan Siro-Fenisia menginspirasi kita untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi semua permasalahan hidup seberat apapun itu. Semua permasalahan hidup tidak dapat diselesaikan hanya dengan kemampuan manusiawi, tanpa campur tangan Tuhan yang bekerja atas diri kita. Tuhan ada untuk semua orang yang percaya dan setia kepadanya, baik dalam untung dan malang, sehat dan sakit. Perempuan Siro-Fenisia mengenal Tuhan, bukan sekedar sebagai tabib yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit, tetapi dia mengenalnya sebagai Tuhan yang menyelamatkan. Begitupun dengan kita, orang-orang yang beriman kepada Yesus. Kita mengenal dan mengimani Tuhan bukan hanya dalam kata, tetapi lebih dari itu, yaitu lewat tingkah laku dan kesaksian kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari pribadi perempuan Siro-Fenisia tadi, marilah kita belajar untuk teguh dan percaya bahwa berkat Tuhan melimpah dan cukup bagi kita. Dan mari kita sadari bahwa kalau Tuhan mengasihi perempuan Siro-Fenisia itu dan sanggup menolong dia, apalagi kita anak-anaknya, umat pilihannya. Kasih-Nya sangat besar bagi kita. Dia sudah membuktikan kasih-Nya 2000 tahun yang lalu dengan mati di kayu salib bagi kita. Maka sebagai pengikut Kristus, kita harus menunjukkan kasih Kristus kepada sesama kita. Semoga dengan iman yang hidup dalam kata, tindakan, dan perbuatan kita, banyak orang merasa tertarik dan memberi diri kepada Yesus. Selain itu, rendah hatilah di hadapan Tuhan. Semoga dengan peringatan Hari Orang Sakit Sedunia pada hari ini, kita membawa mereka yang sakit dan menderita kepada Tuhan. Semoga berkat bantuan kita, mereka yang mengalami kesulitan dan menderita
mendapatkan berkat dan kesembuhan dari Tuhan. Anda dan saya berharga di mata Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas sabda-Mu hari ini. Semoga sabda-Mu mengingatkan dan mengajarkan kami untuk selalu mengandalkan Dikau dalam setiap perjalanan hidup kami setiap hari. Berikanlah kami kesehatan dan sembuhkanlah sesama kami yang sampai saat ini terbaring sakit. Dan lindungilah mereka yang bekerja dalam bidang kesehatan. Ini semua kami mohon karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.